Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bu Sukma SPSI SPD MPD dari sesi 166. Judul materi kelompok kami yaitu pemrosesan informasi dalam belajar. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri sebagai moderator. Saya Afdal Apriandi dengan NIM 22086155 dan rekan saya Lidayati dengan NIM 22002027 dan Safitri Desriani dengan NIM 22004169 dan selanjutnya Siti Humairah 22180021. Langsung saja materi pertama yang akan dibacakan oleh Saudari Fitri. Kepada Fitri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi pertama akan saya bacakan mengenai pengertian sensasi, atensi, persepsi, serta keterkaitannya. Yang pertama ada sensasi. Sensasi atau dalam bahasa Inggris disebut sensation mengacu pada pendeteksian dini terhadap energi dari dunia fiksi. Studi terhadap sensasi umumnya berkaitan dengan struktur dan proses mekanisme sensorik beserta stimuli yang mempengaruhi mekanisme-mekanisme tersebut. Eh, yang kedua ada persepsi atau dalam bahasa Inggris disebut dalam perception, merupakan proses yang melibatkan kognisi tingkat-tingkat dalam penginterpretasian terhadap informasi sensorik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sensasi dalam persepsi mengacu pada proses awal dalam menerima adanya stimuli. Contohnya, antara lain ketika belajar, mendengarkan musik, membau parfum, atau mencicipi makanan. Peristiwa seperti itu diproses sesuai dengan penglihatan kita di dunia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, pengharapan lingkungan, pendidikan, orang di sekitar kita. Dengan adanya faktor tersebut memberikan makna terhadap pengetahuan sensorik sederhana dan itu yang disebut persepsi. Selanjutnya ada atensi. Atensi pasti yang ada di benak kita adalah kata serapan dari attention. Pikiran kita mempersepsikannya begitu. Memang, benar atensi tidak jauh dari attention. Perhatian, memperhatikan, menjadi pusat perhatian, dan sebagainya. Jadi, atensi merupakan pemusatan pikiran dalam bentuk yang jernih dan gamblang. Tersebut sejumlah objek simultan atau sekelompok pikiran, pemusatan focalization, kesadaran adalah inti dari atensi. Atensi mengimplikasikan adanya pengabaian objek-objek lain agar kita sanggup menangani objek-objek tertentu secara efektif. Dari sudut pandang psikologi kognitif, atensi merupakan sebuah proses kognitif yang menyeleksi informasi penting dari dunia di sekeliling kita, sehingga otak kita tidak secara berlebihan dipenuhi oleh informasi yang tidak jelas jumlahnya. Nah, keterkaitannya. Yang pertama, sensasi. Sensasi adalah berasal dari kata sensi. Artinya, alat penginderaan yang menghubungkan organisasi dengan lingkungannya. Jalaluddin Rahmat 2008-49 menyatakan bahwa tahapan awal dalam penerimaan informasi ialah sensasi. Yang kedua ada atensi atau perhatian adalah proses mental kita, stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Yang ketiga ada persepsi, adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimuli inderawi.
Keterkaitan sensasi, atensi, perhatian, dan persepsi sensasi, atensi, dan persepsi memiliki keterkaitan karena dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Bahwasannya, sensasi, atensi, atau perhatian dan persepsi memiliki keterkaitan dengan sistem saraf pada manusia. Sensasi mengacu pada hubungan antara dunia fisik dan penginderaan lainnya, sistem sensorik, atau pada pendeteksi dini terhadap stimuli. Persepsi adalah melibatkan kognisi tingkat tinggi dalam menginterpretasi sinyal-sinyal sensorik. Presensasi mengacu pada intervensi hal-hal yang kita indera. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Lida. Pada Lida dipersilakan. Baiklah kepada moderator, di sini saya akan menjelaskan materi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi atensi. Yang pertama yaitu faktor biologis. Biologi otak memainkan peran penting dalam atensi, misalnya neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin terlibat dalam mengatur atensi. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis seperti motivasi, minat, dan keadaan emosi dapat mempengaruhi atensi. Yang ketiga, faktor perkembangan. Kemampuan atensi berubah sepanjang perkembangan. Anak-anak mungkin memiliki rentang atensi yang lebih pendek dan membutuhkan istirahat yang lebih sering. Sedangkan orang dewasa mungkin memiliki rentang atensi yang lebih panjang dan lebih mampu mempertahankan fokus untuk waktu yang lebih lama. Selanjutnya, faktor kesehatan. Kondisi kesehatan seperti ADHD, depresi, dan kecemasan dapat mempengaruhi atensi. Dan yang terakhir, faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti kebisingan, pencahayaan, dan gangguan dapat mempengaruhi atensi. Misalnya, lingkungan yang bising atau berantakan dapat membuatnya lebih sulit untuk fokus. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Lida. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Siti. Kepada Siti dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya ialah pengertian ingatan dan proses terbentuknya ingatan. Pengertian ingatan. Ingatan sering disebut memori. Memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengembalian informasi. Ingatan merupakan kemampuan untuk menerima dan memasukkan, menyimpan, dan menimbulkan kembali apa yang sudah dialami. Yang selanjutnya adalah proses terbentuknya ingatan. A. Memasukkan informasi, dalam bahasa Inggrisnya encoding. Memasukkan cara memperoleh ingatan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu pertama secara sengaja. Seorang yang sengaja memasukkan informasi, pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman ke dalam ingatannya. Yang kedua, secara tidak disengaja. Seorang tidak sengaja memasukkan pengetahuan, pengalaman, dan informasi di dalam ingatannya. Misalnya, jika gelas kaca terjatuh, maka akan pecah. Yang B, menyimpan. Dalam bahasa Inggrisnya retention. Tahap kedua dari ingatan ini adalah penyimpanan. Apa yang telah dipelajari ini biasanya akan tersimpan dalam bentuk jejak-jejak presence dan dapat ditimbulkan kembali. Jejak-jejak tersebut biasanya juga disebut dengan memory transitions. Walaupun disimpan, namun jika tidak sering digunakan, maka memory transitions tersebut mungkin sulit untuk ditimbulkan kembali, bahkan juga hilang, dan ini yang disebut dengan kelupaan. Yang C, menimbulkan kembali atau mengingat, yang disebut dalam bahasa Inggrisnya remembering atau refilter state. Menimbulkan kembali ingatan yang sudah disimpan
dapat ditempuh dengan mengingat kembali, yaitu to recall, dan mengenal kembali, to recognize. Pemanggilan kembali informasi terkait suatu peristiwa atau suatu objek secara sadar dapat diukur melalui dua metode. Metode pertama adalah recall, yaitu kemampuan menggali kembali dan memproduksi informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Metode kedua adalah recognition, yaitu kemampuan mengenali informasi yang telah diobservasi, dibaca, atau didengar sebelumnya. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu pengertian lupa dan proses terbentuknya lupa. Lupa adalah keadaan seseorang tak dapat menimbulkan kembali kesan-kesan yang telah disimpannya. Menurut Reber tahun 1988 yang dikutip Muhyiddin Syah mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Proses terjadinya lupa. 1. Decade teori, yaitu informasi yang telah disimpan dalam memori dan tidak digunakan. 2. Interferensi teori, yaitu lupa bukan disebabkan oleh informasi yang disimpan terlalu lama, namun karena terganggu oleh informasi lainnya. 3. Interferensi, terdiri dari proaktif interferensi yang artinya terganggu ingatan karena adanya informasi lama yang menghambat untuk mengingat informasi baru. Yang kedua yaitu retroaktif interferensi, artinya sulit mengingat informasi lama karena masuknya informasi baru. 4. Reconstruction, dalam kurung skema. Teori menyatakan bahwa informasi yang telah tersimpan menjadi sulit untuk diingat kembali, bukan karena lupa, tetapi karena muncul dalam bentuk yang distorted atau tidak tepat. 5. Motivated forgetting, yaitu bahwa informasi tersebut menjadi hilang karena memang sengaja dilupakan, karena menimbulkan dampak negatif ketika mengingatnya, seperti rasa trauma yang menyebabkan seseorang menjadi ketakutan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Lida. Saudari Lida, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya akan saya bacakan mengenai upaya pendidik dalam mengoptimalkan pemrosesan informasi para peserta didik dalam proses belajar. Yang pertama, memilih metode pembelajaran. Dalam pemilihan metode, tentu kita tidak boleh secara asal-asalan. Metode yang digunakan haruslah metode yang telah direncanakan berdasarkan pertimbangan perbedaan individu di antara siswa yang dapat memberikan feedback dan inisiatif murid untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, memilih model pembelajaran. Model pembelajaran yang dilakukan terkesan monoton akan mengakibatkan siswa kurang berminat untuk mengikuti belajar mengajar, sedangkan Bruce Joyce mengatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarahkan kepada desain pembelajaran untuk membantu siswa sedemikian rupa sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Model yang dapat ditetapkan yaitu yang pertama, model interaksi sosial, yang kedua, model pengolahan informasi, yang ketiga, model personal humanistik, dan yang keempat, model modifikasi tingkah laku. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lida. Dengan berakhirnya materi yang dijelaskan oleh Saudari Lida, maka berakhir pula presentasi kelompok kami. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja di forum diskusi. Saya selaku moderator, kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.